Oke, kali ini kita akan lanjut ya di hari ketiga. Jadi apa sih yang teman-teman harus lakuin di hari ketiga? Eh, Sebetulnya untuk hari ketiga sama aja seperti hari kedua ya. Teman-teman silahkan ke bagian operasional seperti biasa, jadwal distribusi, kemudian generate detail ya, kemudian generate ke operasional harian. Kemudian di operasional harian, silahkan teman-teman lihat ya, udah tergenerate grand total distribusinya untuk periode ini ya, tentunya periode tanggal 11 sampai tanggal 23. Kemudian di pembelian bahan di transaksi, silahkan teman-teman cek juga SPM-nya, kemudian kwitansinya dibayarkan ya. Kemudian di biaya operasional juga sama, kalau ada biaya operasional silahkan dibayarkan, bikin SPM, bikin kwitansi, kemudian bayar. Nah, ini yang penting ya di insentif fasilitas juga silakan input insentif ya, input insentif di tanggal 13. Kemudian jangan dulu dibuat SPM dan kwitansi ya, karena untuk insentif fasilitas ini dibayarkan nanti di akhir periode. Oke. Karena di awal teman-teman bikin RAB-nya itu per hari ya insentifnya. Beda cerita kalau teman-teman di RAB-nya ya di sini insentif fasilitasnya tidak diisi. Kalau di awal tidak diisi itu nggak masalah juga. Nanti di akhir periode ya di tanggal RAB untuk tanggal 23 ya. Kalau teman-teman nanti mau ngisi RAB di tanggal 23, silakan si insentif fasilitasnya nanti diisi senilai 72 juta ya. Saya contohin sedikit deh perbedaannya ya. Jadi misalnya di tanggal 23 nanti ya, kalau misalnya hariannya teman-teman tidak diisi si insentif fasilitasnya, di sininya tidak diisi ya. Nah, di tanggal 23 ya, di tanggal 23 nanti di sini tanggal 23 nanti pembuatan RAB, teman-teman isi nominalnya di sini 6 juta, kemudian jumlahnya itu eh, 12 hari ya, 12 hari, jadi total 72 juta, atau mungkin ada yang 10 hari 60 juta gitu. Jadi nanti ngambil insentifnya langsung otomatis 60 atau langsung otomatis 7 72 juta ya, lalu simpan gitu, nanti setelah biaya operasional dan bahan baku diisi untuk tanggal 23. Itu aja sih perbedaannya. Nah, karena RAB-nya ini kita isi per hari si intensif fasilitasnya, maka teman-teman wajib ya di bagian transaksi nanti insentif fasilitasnya dibuatkan dokumen ya. Oke, kemudian setelah itu laporan hariannya silahkan teman-teman download juga, disatuin bersama nota-nota yang lain ya. Manajemen stok bahan juga teman-teman silahkan kerjakan ya. Apa yang udah keluar dari dapur ya, bahan makanan apa aja, misalnya beras sisa berapa dan sebagainya. Kemudian teman-teman jangan lupa terakhir juga di bagian absensi ya. Silahkan diisi untuk bulan tersebut ya. Nah, tanggal 13 silakan diisi di input absensinya seperti di hari kedua. Oke. Nah, lanjut di hari ini ya, di tanggal 13 ini ya. Di tanggal 13 ini kita ke RAB aja lah. Nah, di tanggal 13 ini kan silakan teman-teman bikin lagi RAB. Tapi masalahnya, nah tanggal 14 ya berdasarkan kalender itu adalah tanggal merah. Gimana dong gitu. Nah, sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah kan teman-teman nggak beli bahan ya di tanggal hari libur ya, nggak ada RAB untuk itu. Kemudian di bagian ABM juga tanggal 14 kan di sini libur ya, tanggal 14 libur. Nah, bagaimana caranya? Caranya hanya teman-teman ngisi RAB aja untuk insentif fasilitas. Ya. Nah, teman-teman klik RAB ya. Ini posisinya kalau teman-teman mengisi insentif fasilitas itu harian ya. Karena kita sudah terlanjur harian nih ya, insentif fasilitasnya yang setiap hari kita isi di sini 6 juta terus jumlahnya satu kali.
Maka libur pun teman-teman harus bikin RAB ya. RAB untuk insentif fasilitas di tanggal 14. Teman-teman silakan ke RAB lalu klik tanggal 14 ya. Kemudian yang bahan baku, biaya operasional ini silakan dikosongin aja. Jadi tinggal di sini aja masukin 6 juta, jumlahnya 1, klik simpan RAB. Lalu klik setujui ya. Oke. Nah, jadi di RAB ini nanti ada Kamis 14 Mei yang hari libur ya. Ini. Hari libur ini ya di sini. Itu total anggarannya 6 juta karena harian gitu ya. Tapi belum dibayarin gitu. Karena di awal kita mengisi harian ya si insentif fasilitas ini. Nah, jadi lalu setelah RAB-nya teman-teman bikin ya di sini RAB-nya teman-teman bikin tanggal 14, silakan teman-teman ke bagian insentif lagi di sini. Kemudian input insentif ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di menu transaksi ini adalah jalur atau uang masuk keluar ya. Uang keluar gitu, bukan uang masuk, uang keluar ya. Adanya di transaksi ini. Jadi di sini teman-teman silakan ambil datanya yang tanggal 14 ya, status pembayaran ini lalu ambil dari RAB. Jadi buat si ini tuh ngambil dari RAB ya. Karena nggak bisa manual. Untuk apa? Untuk pendataan dan dokumen-dokumennya itu lengkap lah, enak gitu. Jadi ada alurnya ya. Nah, itu akan muncul daftar insentif fasilitas dari RAB tanggal 14 ya. Kita klik simpan. Nah, jadi di sini nanti ada tanggal 11, 12, 13, 14 untuk pembayaran insentif fasilitas yang 6 juta setiap harinya. Untuk dibayarkan ke mitra karena setiap hari itu meskipun libur kan tetap dapat gitu kan mitra. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ya udah gitu gini aja. Ya, nggak ngapa-ngapain lagi karena kan tanggal 14 itu posisinya libur gitu ya, libur libur kenaikan ya di sini. Oke, itu aja sih yang harus teman-teman lakukan di hari ketiga ya. Hari ketiga kalau seandainya ada libur gitu. Kalau misalnya nggak libur, misalnya di tanggal 20, tanggal 21-nya masuk ya udah silakan teman-teman bikin RAB lagi. Bikin RAB lagi untuk tanggal Kamisnya, di sininya silakan diisi, biaya operasionalnya silakan diisi, insentif fasilitasnya silakan diisi gitu. Karena di awal kita ngisi insentif fasilitas. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sampai nanti hari Sabtu pun ya misalnya kan operasional itu Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur kan. Nah, Sabtu teman-teman bikin lagi RAB untuk biaya insentif fasilitas. Ya, langsung aja misalnya ngerjainnya hari Jumat nih. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal Sabtu tanggal 23, ya khusus RAB tanggal 23. Dan nggak? 11. Oh, tanggal 16 ya, 16. Sorry. RAB tanggal 16, ya teman-teman silakan bikin insentif fasilitas mitra juga tanggal 16 nih, 6 juta isinya 1 belum simpan. Jadi nanti perhitungannya itu pas 72 juta ya kali 12 dan Sabtu pun di tanggal 23 itu sama ya karena kan operasional hanya sampai Jumat ya, tapi kalau ada yang masuk ya biasa aja normal, nggak masalah karena insentif fasilitas ini nanti berbeda ya sama insentif relawan, insentif PIC. Karena untuk PIC kader itu dihitungnya dari jumlah distribusi harian. Kalau insentif relawan dari absensi, jadi nggak akan campur aduk lah istilahnya. Oke, semoga dipahami ya untuk di hari ketiga dan kasusnya di sini libur gitu ya, tanggal merah nggak masuk. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk tutorial di hari ketiga dan ada kasus libur gitu ya. Jadi silakan
teman-teman supaya dipahami ya. Kalau misalnya nggak ada, intinya kalau nggak ada operasional ya RAB-nya jangan diisi gitu. Atau kalau nggak ada operasional, nggak ada transaksi ya nggak usah bikin RAB itu aja. Tapi masalahnya kan di sini dari awal kita bikin RAB, insentif fasilitasnya dimasukin. Kalau misalnya nggak dimasukin ya nggak bikin RAB atau nggak bikin insentif fasilitas transaksi di sini juga nggak masalah sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, silakan kontak aja di WA atau share di grup, nanti saya jelasin lagi lebih detail ya. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk tutorial di hari ketiga dan ada kasusnya libur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.